Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat menimba ilmu pada hari ini. Saya beserta rekan-rekan saya dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai hukum adat. Saya Ropika yang akan menyampaikan materi pertama mengenai definisi hukum adat. Yang dimana mungkin dalam kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat secara umum, istilah hukum adat ini sangat jarang kita jumpai. Di masyarakat umum, biasanya kita jumpai hanya dengan menyebut istilah adat yang berarti sebuah kebiasaan dalam masyarakat tertentu. Nah, ternyata hukum adat ini secara etimologinya berasal dari bahasa Arab, yaitu adah, yang berarti sebuah kebiasaan atau sebuah tingkah laku masyarakat yang sering terjadi. Sedangkan hukum secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu huk, yang artinya ketentuan atau suruhan. Jadi, apabila digabungkan antara hukum dan adat yang berarti suatu perilaku masyarakat yang selalu terjadi secara terus-menerus dan lebih tepatnya lagi bisa dinamakan sebuah hukum kebiasaan. Namun ternyata sejauh ini perundang-undangan di Indonesia masih membedakan antara istilah adat dan kebiasaan. Sehingga hukum adat tidak sama dengan hukum kebiasaan. Yang dimana kebiasaan yang diakui dalam perundang-undangan merupakan hukum kebiasaan, sedangkan hukum adat adalah hukum kebiasaan, atau masih di luar perundang-undangan. Istilah hukum adat ini ternyata pertama kali dikemukakan oleh Profesor Dr. Christian Snook, yang dimana di dalam bukunya yang berjudul The Acehers, Orang-orang Aceh. Nah, kemudian saya akan memaparkan definisi hukum yang dikemukakan beberapa ahli hukum. Yang pertama adalah Profesor Van Vollenhoven, yang dimana beliau menyebutkan bahwa hukum adat memberikan definisi hukum sebagai himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai saksi atau karena bersifat hukum, dan pada pihak lain dalam keadaan tidak kodifikasi atau karena adat. Kemudian Abdurrahman Sarjana Hukum menegaskan rumusan Van Vollenhoven. Dimaksud memang cocok untuk mendeskripsikan apa yang dinamakan adat range pada zaman tersebut, bukan untuk hukum pada masa kini. Yang kedua, menurut Profesor Soepomo, di mana beliau merumuskan hukum adat. Hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif. Hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara, parlemen, dewan provinsi, dan sebagainya. Hukum hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik dari kota maupun di desa-desa. Yang ketiga, menurut Profesor Swekarto, yang dimana beliau merumuskan hukum adat. Kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat pemaksaan, mempunyai saksi atau dari itu hukum. Jadi mempunyai akibat hukum. Kompleks ini juga disebut sebagai hukum adat. Yang keempat, menurut Profesor Sueripto, yang dimana hukum adat adalah semua aturan-aturan atau peraturan-peraturan adat yang tingkah lakunya yang bersifat hukum di segala kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat, yang bersifat hukum oleh karenanya ada kesadaran keadilan umum bahwa aturan-aturan atau peraturan itu harus dipertahankan oleh petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya paksaan atau ancaman hukum. Yang kelima, menurut
Hardijito Nutopuro, di mana beliau mengatakan bahwa hukum adat adalah hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan. Yang keempat, menurut Suroyo Wijodipuro, yang dimana hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Sebagian besar tidak tertulis karena mempunyai akibat hukum. Yang ketujuh, menurut Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, yang dimana hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang di sana-sini mengandung unsur agama. Yang kedelapan, menurut Sujito Sastrodihardjo, menegaskan bahwa ilmu hukum bukan hanya mempelajari apa yang disebut dasolen, tetapi pertama kali harus mengingat dasein, yang dimana hukum adat merupakan spesies dari hukum tidak tertulis yang merupakan genusnya. Lalu yang selanjutnya adalah kedudukan hukum adat dalam tata hukum Indonesia. Hukum adat tumbuh dari cita-cita dan alam pikiran masyarakat Indonesia. Maka hukum adat dapat dilacak secara kronologis sejak Indonesia terdiri dari kerajaan-kerajaan yang tersebar di seluruh Nusantara. Realitas sosial budaya dikonstruksi oleh penjaga yang satu, dikonstruksi oleh penjaga yang lain, serta dikonstruksi kembali penjaga berikutnya. Masa Sriwijaya, Mataram Kuno, dan masa Majapahit, beberapa inskripsi atau prasasti menggambarkan perkembangan hukum yang berlaku atau hukum asli yang telah mengatur beberapa bidang, antara lain, yang pertama adalah aturan-aturan keagamaan, perekonomian, dan pertambangan, dimuat dalam Prasasti Raja Sanjaya tahun 732 di Kedu, Jawa Tengah. Yang kedua, mengatur keagamaan dan kekaryaan, dimuat dalam Prasasti Raja Dewa Simha tahun 760. Yang ketiga, hukum pertanahan dan pertanian, ditemukan dalam Prasasti Raja Tulodong di Kediri tahun 784 dan Prasasti tahun 919 yang memuat jabatan pemerintahan, hak raja atas tanah, dan ganti rugi. Yang keempat, hukum mengatur tentang peradilan perdata, dimulai dalam Prasasti Bulai Rakai Garung tahun 860, dan yang kelima adalah perintah raja untuk menyusun aturan adat dalam Prasasti Dharma Wangsa tahun 991. Beberapa contoh tersebut menunjukkan bahwa tatanan hukum asli yang telah berlaku di berbagai negara yang sekarang dikenal dengan nama Indonesia menunjukkan hukum bersumberkan pada masyarakat asli, baik berupa keputusan penguasa maupun hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat setempat. 1. Politik Hindia Belanda terhadap hukum adat. Pada awalnya, hukum asli masyarakat yang dikenal dengan hukum adat dibiarkan sebagaimana adanya, namun kehadiran era VOC dapat dicatat perkembangannya. 2. Hukum adat dalam masa kemerdekaan. Merujuk pada pengertian hukum adat sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo, maka hukum adat pembentukan dapat melalui badan legislatif atau melalui pengadilan. Hukum merupakan kesatuan norma yang bersumber pada nilai-nilai. Namun demikian, hukum dan hukum adat pada khususnya menurut karakternya ada dua. Yang pertama adalah hukum adat memiliki karakter bersifat netral, dan yang kedua adalah hukum adat memiliki karakter bersifat tidak netral karena sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai religius. 3. Hukum adat dalam konstitusi. Konstitusi kita sebelum amandemen tidak secara tegas menunjukkan kepada kita pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat. Namun bila ditelah, maka dapat disimpulkan ada sesungguhnya rumusan-rumusan yang ada di dalamnya mengandung nilai luhur dan jiwa hukum adat. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Memahami rumusan pasal 18 DUUD 1945 tersebut, maka yang pertama, konstitusi menjamin kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya. Yang kedua, jaminan konstitusi sepanjang hukum adat itu masih hidup. Yang ketiga, sesuai dengan perkembangan masyarakat.
Yang keempat, sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kelima, diatur dalam undang-undang. Maka, konstitusi ini memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan hukum adat bila memenuhi syarat. Yang pertama adalah syarat realitas, yaitu hukum adat masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat. Yang kedua adalah syarat idealitas, yaitu sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keberlakuan diatur dalam undang-undang. 4. Hukum adat dalam UU DRT nomor 1 tahun 1951. Hukum adat yang dimaksud adalah bukan hukum adat yang asli, yang senyatanya berlaku dalam masyarakat, melainkan hukum adat yang sudah direkonstruksi. Hukum adat yang sudah disempurnakan, desainer, modern, yang menurut Muhkosno menganggap hukum adat yang ada dalam UU PA telah hilang secara material karena dipengaruhi oleh lembaga-lembaga dan ciri-ciri hukum barat atau telah dimodifikasikan oleh sosialisme Indonesia, sehingga yang tersisa hanyalah formulasinya. Hukum agraria hanya memberlakukan hal-hal tertentu saja. Daripadanya, perenduksian dapat dilihat dalam kaitannya dengan kekuasaan negara. Adanya hak menguasai negara atau HMN merupakan bentuk penarikan ke negara hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat atas tanah yang berada di wilayah Indonesia, yang kemudian dikonstruksi kembali sebagai bentuk pelimpahan kewenangan negara dalam pelaksanaan dapat dilimpahkan kepada pemerintah di bawahnya. Maka hak ulayat dalam masyarakat adat yang semula bersifat mutlak dan abadi telah direduksi dengan tergantung kepentingan dan ditentukan oleh negara. Dengan demikian, konstitusi ini memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan hukum adat bila memenuhi syarat. Di antaranya yang pertama yaitu syarat realitas, yaitu hukum adat masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat. Yang kedua, syarat idealitas, yaitu sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keberlakuan diatur dalam undang-undang. Dalam ketentuan tersebut, bahwa hak adat termasuk hak atas tanah dalam artian harus dihormati dan dilindungi sesuai dengan perkembangan zaman. Dan ditegaskan bahwa pengakuan itu dilakukan terhadap hak adat yang secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat. Sekian presentasi kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.